Bibir aku kemerahan ya atau enggak? Pas ya segini ya. Ya ampun, gercep-gercep banget sih. Kenapa upnya TikTok story? Karena biar cepet hilang. Guys, tiba-tiba aku kepikiran deh. Aku kayaknya tuh nggak pernah lihat anak Gen 12 itu live showroom. Mereka selalu klipnya tuh munculnya live IDN. Mereka nggak punya showroom apa gimana ya? Ini genuinely asking, cuman beneran nanya. Serius tanya. Apa mereka lebih sering live di IDN aja tapi sebenarnya punya dua-duanya? Punya ya? Aku sampai kayak karena klip mereka tuh sering banget muncul di timeline aku pikir tuh mereka nggak punya showroom loh. Beneran nanya, ini bukan maksud apa-apa, beneran nanya. Iya, tapi emang sebenarnya lebih disarankan untuk IDN live sih. Tapi aku mau dua-duanya. Boleh kan? Karena dua-duanya seru. Wow, banyak banget orang yang nonton. Juga ganti baju. Ya belum lah, orang belum selesai. Belum mandi maksudnya. Kan baru pulang, nggak baru pulang, udah dari tadi. Tapi masih cantik dan rasanya pasti pengen cerita. Karena kemarin tuh kayak nggak puas gitu loh, karena kemarin rasanya aku kayak bentar banget ya live-nya, jadi live lagi kali ya. Tapi gantian, kan kemarin udah di IDN, sekarang di showroom. Cijes mukanya miwing. Bajunya ungu mulu. Iya, aku punya 100 baju ungu. Nggak percaya? Belum mandi aja udah masih cantik. Ya iyalah, kan aku pakai make up. Justru nanti kalau aku mandi aku udah hapus make up. Gitu, makasih ya diskonnya ya. Sepakat akhiri setelah beribu debat panjang. Namun kau tampak baik saja. Bahkan senyummu lebih lepas. Jadi kemarin tuh aku sempat, sebenarnya bukan janji sih, sebenarnya kemarin tuh aku sempat kayak ngomong apa namanya, mau review undangan-undangan yang sesi spesifikasi untuk fanbase. Dan menarik sih, aku pengen menilai kali, kita rating kali ya. Tadi tuh ada yang bikin thread gitu guys. Dan ini sangat membantu aku karena dia membuat thread. Mana ya? Cerita tentang Cikica birthday dong. Cikica birthday asik.
Cuma kayak tapi pasti lebih seru kalau misalnya kita semua bisa bertemu langsung. Tapi seru. Mana ya tadi threadnya? Temen-temennya lagi buka Twitter juga, boleh tolong mention aku gak di thread tersebut, karena aku lagi nyari. Kenapa sih semangat banget suruh orang mandi, kayak sendirinya udah mandi aja? Cek mention, oke. Oke, makasih ya. Pemalas, iya nih. Lebih kayak ini aku cek mention tuh udah banyak banget. Bukan yang ini. Udah deh. Maaf udah ngegas. Oke. Jadi aku akan meng-rate thread kumpulan poster film undangan STS. Jadi yang pertama ada Kalian Pantas Mewing. Ini dibintangi oleh Jessica Chandra, Azizi Syafa Sadel, Angelina Christie, Fiona Alveria, sama Helisma Putri. Jadi ini menarik ya, karena sangat nanti akan menunjukkan sekompak apa persahabatan. Kan kalau dilihat ini Gen 7 ya, bahkan Gen 7. Melihat persahabatan dan kekompakan Gen 7 sebagai tim yang sebentar lagi akan berulang tahun ke yang 6 tahun Gen 7. Terus tanggal 29 atau 28 ya Gen 7 ya? 29 ya pasti. Pasti. Kalau nggak salah. Dan kebetulan tanggal 29 itu anniversary-nya Gen 7. Jadi jangan lupa datang ke gala premier film aku nanti tanggal 29, karena akan banyak banget yang terjadi di hari itu. Momen. Ini judulnya sangat kreatif, Kalian Pantas Mewing, dan ini kreatif, jadi aku rate ini 8/10. 8/10. Oke, yang kedua itu ada Mantu Adalah Maut. Nah, ini tuh juga lumayan menarik ya menurut aku ya. Karena di sini itu membintangi Jessica Chandra, Cornelia Vanessa, Indah Cahya Nabila, dan juga ada Febriola Sinambela. Jadi ini sebenarnya cerita yang cukup menarik. Aku pas syuting juga kayak, wow, ini kayaknya bisa menjadi salah satu film yang unik dan menarik dan sangat dramatis yang pernah aku mainkan. Jadi ini editannya bagus dan sangat sinematik ya, benar-benar drama keluarga yang sangat cocok untuk ditonton oleh kalangan remaja sekarang gitu. Jadi ini aku kasih rate ini 8/10 juga. 8/10. Yang ketiga itu ada Food Wars. Shokugeki no Jessie. Ini kayak acara masak-masak gitu kali ya. Membintangi Flora Shafika, Jessica Chandra, Marsha Lenatea, dan Reva Videla. Mungkin ini acara masak-masak yang ini ya, yang memicu adrenalin gitu ya mungkin. Karena berapi-api, banyak jiwa yang membara untuk menjadi pemenang.
Dan di sini kelihatan sih kayak konsepnya tuh mereka berlomba-lomba ingin menjadi top chef ya, kalau nggak salah ya. Aku lupa soalnya syutingnya udah 5 tahun yang lalu. Jadi mohon maaf kalau lupa, correct me if I'm wrong. Nama filmnya Food Wars, bisa dilihat dari posternya. Kalau misalnya ada yang penasaran dengan gorengan apa yang ada di film ini, bisa juga datang ke STS aku tanggal 29 September. Kalau bagi yang penasaran, ratingnya ini 7/10. Habis itu ada juga ini, ada juga La La Land. Karena ini kebetulan aku diberikan kesempatan untuk membintangi sebuah film yang sangat sinematik dan musical dan dramatis dan romantis dan skeptis dan sinopsis. Jadi ini adalah salah satu pengalaman main film yang paling berkesan untuk aku karena aku memainkannya bersama sahabatku Febriola Sinambela. Karena di sini karena di saat memainkan peran ini, puji Tuhan, alhamdulillah film ini mendapatkan berhasil memenangkan award. Sebagai nominasi, banyak loh ini nominasinya. Best Director, Best Actress, Best Cinematography, Best Original Song. Jadi ini salah satu pengalaman yang paling berkesan untuk aku selama aku ada di dunia kancah perfilman. Dan dibintangi oleh sahabatku dan aku. Jadi ini 9/10. Karena masih menjadi favoritku sejauh ini. Episode kedua ada Jeci, Perebutan Kakak, yang dibintangi oleh Jessica Chandra, Mutiara Azhara, Gita Sekar, Katrina Airin. Ya, jadi ini ceritanya tentang ini lebih ke action gitu ya. Karena action dan juga apa tuh yang permainan otak gitu ya mungkin ya. Ini filmnya sangat unik. Aku jarang mendapatkan genre seperti ini. Jadi ini bukan film, ini adalah series guys. Ini adalah series dan series ini termasuk series yang memakan waktu yang cukup lama ya untuk prosesi syuting. Jadi ini juga tidak akan pernah aku lupakan karena ini kayaknya pengalaman pertama kali aku ada actionnya sedikit 20%. Dan ini keren banget. Ini 9/10 juga. Abis itu ada Destination Presents Ultras. Ini dibintangi oleh Jessica Chandra, Grace Octaviani, Aurelia, dan Grisela Adalia. Jadi sejujurnya pas aku ditawarin main film ini, aku tuh gak ngerti sama sekali tentang bola. Tapi karena aku jack of all trades banget, aku ingin mengerti tentang segala hal. Aku ingin bisa dan mengerti dan paham dengan seni perbolaan. Jadi aku belajar, aku ngulik, aku cari tahu, aku baca buku tentang perbolaan ini. Jadi untungnya waktu diterima tawaran ini menjadi sebuah gebrakan yang baru untuk aku. Karena aku keluar dari zona nyaman dan memainkan peran yang belum pernah aku coba sebelumnya. Such an actress moment. Ini aku 8/10. Habis itu ada juga ini yang bersama
Kak Feni ya. Jessie Hawks Pro Skater 3. Oh, kalau ini kayaknya bukan film, apa film ya ini? Aku lupa deh, ini kayak udah 8 tahun yang lalu kalau nggak salah. Apa ini tuh game ya? Aku lupa loh. Tapi ini juga pengalaman yang tak akan pernah aku lupakan. Ini game, ini video game. Karena ini pertama kali aku membintangi sebuah video game PS. Jadi aku juga berlatih banyak tentang skateboard. Jadi benar-benar hal dan pengalaman yang tak akan pernah aku lupakan. Ini aku kasih 8/10 juga. Lalu ada yang menurut aku ini tuh paling sepanjang masa. Ini menjadi film ikonik untuk aku, yaitu Ada Apa Dengan Cina, yang dibintangi oleh saya sendiri dan Cilin. Jadi menurut aku, waktu aku ceritain pas awal casting kali ya, waktu awal casting tuh bener-bener deg-degan banget. Aku takut gak kepilih, padahal aku merasa aku adalah yang paling pantas mendapatkan peran tersebut. Dan ternyata memang I deserve it. Jadi aku ingin membuktikan bahwa para produser dan para caster itu tidak salah pilih dan gak nyesel pilih aku. Jadi aku menunjukkan sebetapa kerennya dan sebetapa sebisa salah pilih kata-kata. Aku ingin menunjukkan bahwa mereka tuh gak salah pilih. Jadi aku beradu acting dengan Cilin dan akhirnya sampai juga hasil dari masterpiece yang kita mainkan bersama. Ini aku kasih rating 9/10 karena pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Tapi ada beberapa sebenarnya referensi yang aku nggak tahu. Habis itu ada Jessica Raisa Midnight Runners. Nah ini aku juga nggak tahu sejujurnya ini apa, ini kayak acara tinju bagaimana sih. Tapi sangat menarik ya karena foto saya cantik di sini. Dan saya perobatan masa pengobatannya juga lumayan lama karena saya kesandung waktu itu. Oh ini acara lari. Oke, acara lari. Iya, saya kesandung, sempet jatuh, terus pengobatannya tuh lumayan lama. Jadi setelah pas acara ini tayang, aku sempet rehat 2 atau 3 bulan karena aku dalam rumah sakit karena aku mengalami injury yang cukup rumit. Jadi gitu. Aku kasih ini 7/10 karena ada Dick Raisa. Keren. Terus ada juga Jess and Man, Fast and Furious. Ini sangat menarik karena menurut aku ini adalah pengalaman pertama karena aku baru dapet SIM. Ini tuh adalah hal yang menarik untuk aku karena aku seperti diberikan kesempatan untuk mencoba hal yang aku takutin gitu. Jadi aku iya lagi, botak lagi. Gak boleh ketahuan orang botak. Siapa sangka barangkali yang mengetahui orang botak, kelak dia akan menjadi botak. Tarik balik perkataan kalian. Jadi dalam pengalaman aku syuting film ini, aku juga sering dimarahin sama kakak sutradaranya karena aku baru mahir belajar mobil untuk beberapa bulan, tapi langsung diterjunin ke jurang. Pernah langsung diturunin ke jurang drift dan balap mobil yang tentu saja saya belum berani. Tapi sebagai aktris yang bisa apapun, jack of all trades,
aku nggak takut, aku harus menunjukkan bahwa aku bisa. Jadi aku memberanikan diri keluar dari zona nyaman, ingin berkembang, dan akhirnya berhasil membintangi film yang satu ini gitu. Jadi ini adalah, dan ini saya tidak pakai stuntman, stunt girl. Jadi ini latihan fisiknya juga lumayan lama karena harus jaga-jaga, siapa tahu bisa terjadi hal-hal yang enggak, siapa tahu ada amit-amit ada kecelakaan. Tapi untungnya selama proses syuting nggak ada sama sekali, jadi benar-benar keajaiban. Dan aku jadi kayak merasa ini tuh bakat yang terpendam, ambisi yang terpendam, jadi saya salurkan melalui acting gitu. Ini aku rate 7/10 karena sebenarnya di saat ini tuh aku juga diwajibkan tuntutan pekerjaan untuk botak, yang sebenarnya juga lumayan lama numbuhinnya gitu. Lumayan lama, sekitar 2 tahun ada, makanya bisa tumbuh sepanjang ini lagi. Jadi sebenarnya itu salah satu pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan juga, karena aku dituntut botak untuk project ini. Jadi oke lah, jadi 6/10 karena minusnya saya dituntut untuk botak ya untuk project kali ini. Abis itu ada, saya sempat beradu acting bersama adik-adik Gen 11, yaitu ini namanya The Gifted Students. Jadi ini juga sangat menarik karena saya jadi bisa melihat potensi bakat adik-adik yang sebelumnya belum pernah aku lihat dan sangat menarik menurut aku. Jadi bisa kali ya kakak-kakak produser di luar sana untuk melihat potensi anak-anak ini lagi, supaya siapa tahu bisa menjadi seperti aku gitu. Jadi semangat terus adik-adik dan tetap berakting. Betul sekali, saya lupa ini adalah film series. Ini adalah series bukan film. Jadi seiring berjalannya waktu dengan di prosesi syuting, aku jadi bisa semakin dekat dan semakin mengenal adik-adik kita gitu. Tapi karena bersama adik-adik, mungkin aku jadi harus kayak menurunkan standarku sedikit, karena adik-adik ini baru mulai, jadi rate-nya adalah 7/10. Tapi mereka sangat amat mencengangkanku karena mereka bisa juga berakting. Asik, asoy. Lalu yang ke berapa lupa. Ada juga selain adik-adik Gen 11, saya juga beradu acting bersama adik-adik satu lagi, adik-adik Gen 12. Jadi ini juga adalah momen dimana pertama kali saya dipertemukan oleh adik-adik baru yang ingin menggapai mimpi sebagai aktris gitu, aktris cilik, aktris sinema, aktris apapun itu. Jadi di sini akhirnya saya berkesempatan untuk bisa membintangi satu project lagi bersama adik-adik Gen 12, aktris junior. Dan menarik karena banyak sekali bakat yang terpendam dalam diri mereka. Ada yang jago bridging, ada yang jago berekspresi, ada yang jago nyanyi, jago nari. Benar-benar sangat sigma. Jadi aku melihat banyak penerusku di generasi ini, jadi saya sangat bangga dan semoga mereka bisa berkembang dan bertumbuh menjadi aktris yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang.
Karena umur semuda mereka, mereka sudah bisa punya time management dan dan bakat, dan mereka punya profesionalitas. Jadi mereka tidak akan bisa berkembang dan bertumbuh kalau bisa tidak ada kalian. Jadi mohon dukungannya untuk adik-adik dan untuk saya sendiri, aktris Jessica Chandra. Jadi terima kasih. Ini rate-nya 7/10 juga. Lalu saya juga berkesempatan menjadi salah satu animasi di sebuah project film yang bernama Space Jam. Di sini saya bertemu dengan VTuber yang sebelumnya belum pernah aku temui dan belum pernah bekerja bersama, tapi untungnya di project yang satu ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan 3 VTuber yang sedang hits di kalangan anak muda, yaitu Kanaya Asa, Pia Meraleo, dan Tananona. Jadi benar-benar spesies yang sangat menarik untuk aku. Dan di sini aku juga berkesempatan untuk menjadi salah satu dari mereka. Jadi itu benar-benar seru banget. Aku cuma voice actor waktu itu, voice actress. Jadi untuk kali ini tidak perlu banyak berekspresi, aku hanya perlu berbicara dengan intonasi supaya sampai penyampaiannya. Ini adalah sebuah mahakarya juga karena sangat menarik. Kamu gak penonton Space Jam? Pernah lah, itu yang basket itu kan, yang ada yang ada kelinci, ada gitu-gitu kan? Iya tahu. Tenang. Oh, tapi lupa di situ saya lagi jadi stuntman. Enggak, waktu itu ada stuntman-nya. Jadi itu aku, tapi ada di casting satu orang lagi untuk menjadi aku. Tapi aku waktu itu lagi nggak bisa hadir, lagi berhalangan untuk hadir, tapi aku ingin ada di project itu. Jadi aku katanya adalah nanti ya ada kembaran aku yang bisa memerankan, tapi aku yang tetap jadi suaranya, jadi gitu. Iya, aku adalah orang manusia sendiri di situ. Maksudnya manusia beneran. Habis itu ada lagi bersama Indira Seruni, yaitu My Annoying Sister. Di sini karena aku sudah mengenal Indira, aku sudah berteman lama dengan Indira, aku jadi tidak ada kesulitan memainkan project ini bersama Indira karena kebetulan dia juga salah satu JC Pesi. Jadi benar-benar tidak ada problem, tidak ada rintangan halangan, semuanya lancar jaya. Dan ini ya oke lah, drama oke. Saya rate ini 7/10. Tiba-tiba capek, kayak tiba-tiba kayak udah males. Nggak males sih, tiba-tiba kayak udah nggak kepikiran ngomong apa lagi ya. Lanjut atau enggak? Apa sih maunya lanjut, ya udah lanjut. Tiba-tiba kayak capek bohong gitu loh. tiba-tiba capek cosplay gitu. Ya udah lanjut. Mantu adalah maut, udah itu pertama kamu telat kamu masuknya. Abis itu ada Ghost Lab, ini bersama Kelly. Sebenarnya saya lupain tentang apa ya, karena ini udah 10 tahun yang lalu dan saya masih berumur 12 tahun saat itu. Jadi saya masih berumur 9 tahun saat itu. Jadi itu agak lupa sedikit, tapi saya bisa jadi temenan sama Kelly.
bersama Kalista. Jadi oke juga. Ini rate-nya 7/10 juga. Abis itu ada juga film ada juga jadi ada 2 kali saya beradu acting bersama Cornelia Vanessa. Kita udah bekerja sama 2 kali, dan yang kedua ini namanya Jazz Sid. Nggak tahu referensinya. Boleh nggak sih kalau bikin referensi kayak ceritain dulu ke gue gitu. Jessie Pesi ada nggak sih di sini? Kan jadi kayak kelihatan, jadi nggak tahu nih bohongnya mau gimana lagi nih. Ya pokoknya ini juga kayak udah lama, udah kayak 100 tahun yang lalu tentang band. Oke, makasih. Jadi ceritanya adalah, nah ini juga salah satu momen dimana kayak gue harus keluar dari zona nyaman gue. Jadi aku di sini belajar main alat musik demi project ini, dan tapi untungnya ada Cigre, ada Shania Gracia, dan ada Siska Saras di sini. Kak Siska juga ada, jadi mereka membimbing aku. Gitu. Ini menyenangkan, ini 8/10. Habis itu, ada yang terakhir yaitu, tapi ini nggak ada fotonya. Apa sebenarnya fotonya ada, tapi aku belum, mana ya fotonya ya. Yang ini loh, yang lulu sama Ella loh. Apa sih fanbase-nya Ella? Coba Ella Teria. Ada nggak fotonya? Aku nggak ketemu posternya yang Apex itu. Apex Ape, Planet of Apes. Oke, karena tidak ada fotonya, itu juga saya kebetulan pernah nonton itu, dan saat saya meremake film itu benar-benar nostalgic karena sangat menyentuh hati, dan saya terharu, terbawa suasana. Oke, terima kasih. Jadi gimana perasaannya menjadi aktor yang sudah memainkan banyak film di usia muda. Oke, jadi sebenarnya sebuah tantangan untuk aku untuk bisa memposisikan diri aku di berbagai peran yang aku mainkan, dan banyak peran yang sangat bertolak belakang dengan peran yang aku mainkan sebelumnya. Jadi tentunya harus banyak latihan, tentunya harus ada pendalaman karakter, ada reading, ada task cam, ada semuanya. Jadi benar-benar pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan, dan aku akan belajar. Dan kebetulan nanti tanggal 29 September aku akan merayakan 19 tahun berakting. Jadi teman-teman yang ada boleh datang, karena kita akan mengadakan gala premier dan preskon. Jadi boleh diajak kakak, adik, keluarga, saudara semuanya untuk hadir, karena kita akan guncangkan Efek Sudirman dengan karya-karya yang sudah aku mainkan. Kenapa cek mention? Stop, aneh-aneh, gue takut. Kenapa disuruh cek mention? Oke. Disuruh review. Oke. Yang mana? Ini stop, ini banyak banget yang mau yang request review. Ya udah, dari yang threadnya, tapi banyak banget, banyak banget
Ya pokoknya semuanya sangat amat berkesan untuk aku ya. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah tapi sangat berkesan dan penuh rintangan, halangan dan semuanya. Jadi mohon dukungannya karena aku masih akan 10 tahun lagi berakting. Mohon dukungannya dan semoga kita bisa raih seni berbakat super itu. Dan karena aku anaknya seni banget, jadi sangat amat amat banget sangat dibutuhkan dukungan dari orang-orang terkasih tersayang karena sangat berharga untuk aku. Maka dari itu, dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Memangnya Aku Boneka. Memangnya aku boneka. Udah nggak mau review, nggak mau, capek. Udah cukup. Sekarang ngobrolin yang lain. Aku masih menjadi cewek yang tidak tertebak itu belum, atau udah mulai perlahan-lahan udah mulai tertebak? Iya, aku pemalas, betul. Benul, kalau review aku malas. Masih tidak tertebak, makasih. Aku akan selalu berusaha untuk menjadi dan stay tidak tertebak sampai akhir waktu nanti. Tapi ngomong-ngomong soal tidak tertebak atau lumayan tertebak atau tidak tertebak sama sekali, aku mendapatkan PR untuk menulis 100 kartu yang akan diberikan untuk 100 orang beruntung yang akan bersuah foto bersama aku di tanggal 29 nanti. Tapi ini sangat membantu karena sudah mulai efisien gitu. Jadi Hamin berapa udah dikasih, nggak kayak dulu Hamin hari H udah dikasih. Nah kan boncos ya, kayak kapan tulisnya, soalnya soalnya kita show kan. Jadi akhirnya saya mendapatkan PR, tapi nggak mungkin aku tulis sekarang. Tapi sebenarnya udah ada yang aku tulis. Ada yang mau tahu gak spoilernya? Jadi aku contohnya kayak gini lah. Malam-malam mencuci kaki, diam-diam mencuri hati. Hei kamu yang aku nanti, terima kasih dari dalam lubuk hati. Dan ada hashtag Jessica. Maaf kalau tulisanku jelek karena saya sudah lama tidak sekolah ya. Udah lama gak menulis. Contoh lagi, jadi kira-kira siapa orang-orang beruntung yang akan mendapatkan satu atau dua patah kata. Contohnya, makasih ya jantung kananku, pelabuhan terakhirku, senyumku di pagi hari, Jessica. Nggak, kali ini tidak akan ada template, jadi aku usahakan setiap kartu itu berbeda semuanya. Jadi aku ingin memberikan kesan yang bagus, kesan yang menarik. Contoh nih ada lagi. Tajam sekali mata si elang melihat sungai ada buaya. Terima kasih udah nganterin pulang, besok sekalian traktir makan siang. Walaupun nggak nyambung, tapi menurut aku harus ada isi. Karena isi adalah arti adalah mati adalah nanti adalah tantri. Maaf banget ya. Sumpah, Jesse stop, gak jelas asli. Stres dikit, nggak ngaruh. Maaf, aku asbun. Jadi aku akan lanjut menulis ini besok atau nanti malam, atau aku pakai chat GPT nanti. Nggak. Tapi pokoknya semuanya itu adalah dari lubuk hatiku yang paling dalam. Tenang aja ya guys.
Kita taruh dulu, kita masukkan di dalam paper bag dengan tote bag. Oke, mantap. Oke, kembali lagi di YouTube channel aku. Guys, aku terlalu baik ngomong ya, atau enggak? Atau enggak apa-apa? Atau biasa aja? Atau enggak apa-apa? Atau iya apa-apa? Atau apa-apa? Bapapa? Capapa? Dapapa? Apa-apa? Fa-papa? Tergantung mindset masing-masing. 1.400 orang bilang nggak ketemu punchline. Di VC kalem banget, jadi gak apa-apa deh. Hah? Apa maksud? Tapi sejujurnya itu adalah sifat asliku. Mungkin kalian ada yang lihat kayak pas aku lagi makan, aku kalem dan kalian bertanya-tanya kenapa aku seperti itu. Itu sebenarnya adalah sisi asliku. Akulah introvert dan pendiam itu adalah aku adalah itu adalah aku. Jadi bentar, capek. Jadi jangan bertanya-tanya karena aku seperti Venom. Aku ada sosok yang ada dalam diri aku yang bisa membuat aku seperti beda orang. Jadi tapi aku percaya itu ada di setiap diri kalian masing-masing. Jadi tunggu sampai momen itu datang, dimana ada momen dimana momen dimana itu akan terjadi. Tapi momen yang paling berharga itu setelah aku melihat ada kastil di podium. Jadi aku akan berterima kasih dulu kepada oknum yang memberikan aku kastil. Siapa ya? Dari siapa ini? Maaf, aku terlalu baik ngomong sampai aku nggak ngeh. Ada kastil, tower. Jadi bolehkah aku meminta pengakuannya dari siapakah tower yang ada di podium ini? Angkat tangan. Dari Mas Aris. Wow, terima kasih untuk Kak Aris di Pradipta karena sudah memberikan tower yang setinggi cintaku padamu gitu. Nggak salah, setinggi cintaku pada 14.657 orang yang ada di sini. Karena tanpa tower tersebut, cintaku tuh jadi tidak tersampaikan. Karena harus ada hal tinggi yang seperti tower untuk memperlihatkan bukti cinta kasih. Makasih ya. Itu bukan asbun. Iya deng, asbun. Tapi kan kayak nih, asbun tuh apa? Asal bunyi. Itu adalah bakat loh guys. Itu adalah sebuah skill yang belum tentu semua orang bisa. Coba aku kasih kalian waktu 10 menit ngomong apapun tidak henti. Kira-kira bisa gak? Tapi sebenarnya aku juga gak selalu bisa sih. Itu emang ada timing, ada momen, ada timing untuk keluar gitu. Jadi gak selamanya tuh bisa. Aku pun gak bisa karena aku manusia biasa. Aku bukan Tuhan, aku bukan dewa, jadi aku manusia biasa yang akan terus berusaha gimana caranya untuk bisa ngomong gitu. Tapi sesuai mood, sesuai arah angin berhembus, sesuai aliran air mengalir. Jadi itu bukan sebuah skill sebenarnya. Enggak ding, iya bukan sebuah skill yang bisa aku lakukan terus menerus, tapi bisa aku kembangkan. Wow,
Mau tahu apa yang lebih asbun? Ada yang bilang 10 besar SSK bondol. Itu menurutku asbun banget sih. Coba deh pikirin perasaan si bondol yang diomongin. Kalau misalnya aku 10 besar terus bondol, sakit hati nggak sih bondol diomongin? Iya nggak? Aku sih sakit hati ya. Jadi 10 besar aja, jangan bondolnya nanti aja, kita omongin dulu sama si bondol. Dia setuju apa enggak? Kalau misalnya dia setuju, oke, gaskan. Gaskan, kalau enggak nanti aja. Kalian tahu siapa manusia terungu sedunia? Itu adalah sebuah band. Kalian pikir aku nggak tahu band ungu? Aku tahu band ungu. Tapi semoga, aku berharap kalian jangan pernah capek, jangan pernah lelah, jangan pernah letih, jangan pernah lesu, jangan pernah jenuh untuk mendengarkan aku. Karena suatu saat suaraku siapa tahu bisa terbungkam, siapa tahu bisa hilang, siapa tahu tidak punya hak lagi untuk bersuara. Jadi selama waktu itu masih ada, dan selama suara dan mulut ini masih bisa bergerak, masih bisa berbicara, semoga kita bisa menikmati waktu kita bersama, ya nggak? Enggak kan, nggak capek kan? Aku lagi in the mood of yapping. I'm a yapper. Yes, I yap. You know what yapping is? You know what yapping means? Yapping is me. I'm a yapper. I love yapping. I love yap. I'm yapping like I never yap before. Tapi capek ditipu jaimmu. Aku jaim di depan keluargaku aja. Dan aku malu. Ya guys, aku sebenarnya agak malu dikit karena keluargaku mau nonton STS aku nanti. Aku malu, aku takut kalau misalnya nanti aku show dan aku kayak, dia ini bukan Jessie yang aku kenal. Kenapa Jessie diam, Jessie pemalu? Karena aku malu karena ada keluargaku nggak tahu aku tuh kayak gini di JKT48. Mereka tidak tahu aku menjadi diriku sendiri. Aku malu. Aku bahkan pas kemarin video call, kan ada adek aku yang cowok, so aku tiba begini, dia kayak what, dia kayak gitu. So kayak, ini bukan Jess yang aku kenal. Kira-kira mereka walk out gak? Jahat sih kalau sampai walk out. Kayak menusuk hatiku yang paling dalam. Tapi kayak kenapa mereka mau tiba-tiba nonton STS? Tahun lalu mereka nggak nonton. Tahun lalu aku mengundang Ci Jesslyn untuk nonton STS aku karena aku nggak punya teman lagi di luar JKT. Punya tapi nggak deket, jadi kayak agak random tiba-tiba ngajakin temen SMP gitu tiba nonton STS. Jadi aku ngundang Ci Jesslyn. Mungkin mereka mau melihat gebrakan. Bisa sih, tapi takutnya terlalu menggebrak sampai mereka kaget, sampai mereka kayak, kalau misalnya aku di rumah aku diem terus kayak mana gebrakannya, mana gitu. Takut loh begitu loh. Nonton gak Jesslyn tahun ini? Enggak, soalnya slotnya udah buat keluarga semua. Sampai tante om aku nonton guys, malu banget. Malu, takut, aku deg-degan, aku lebih deg-degan ditonton keluarga daripada ditonton kalian. Aku lebih takut ditonton keluarga, aku kayak malu. Doain ya, semoga aku bisa bagus ya. Dan kayak kebetulan tuh spotlightnya kayak pas kan lagi STS, aku kayak takut itu kayak
aduh, salting gitu loh, salting. Kayak takut nggak bisa MC, takut nggak bisa ngomong, takut nggak bisa bercanda, takut nggak bisa, ih, nanti kan mau perayaan ulang tahun, terus dia aku harus kayak ngomong kayak, ih, malu banget, malu. Tapi bisa, tapi malu dikit. Aku menganggap mereka itu di rumah mereka nonton live stream. Ntar jadi kalem, iya, dikit. Tapi memang kalem, aku memang pemalu, pendiam, dan soft spoken. Akulah orang itu. Iya kan, hampir ya MC diomongin. Aku takut kayak ada hal-hal yang kayak keluarga aku nggak tahu, dan akhirnya mereka tahu karena aku diomongin di setiap MC. Aku kayak malu banget, sumpah, malu banget. Bahkan aku nggak nawarin keluarga aku nonton SS kayak Tio, mami aku bilang mau nonton SS gitu, kayak oh my gosh, mereka nggak apa-apa mereka nonton, kayak nggak deng, ya papa mereka nonton, cuma kayak malu banget, kayak deg-degan, dak seperti Mosonichi. So aku di rumah tuh anak baik, diem gitu, tapi kadang tantrum dikit kalau capek, aku judes. Tapi kayak nggak sih, aku nggak boleh gitu, aku harus menjadi diri aku sendiri, ya nggak? Itu kan ada ibu aku yang sudah mengandungku 9 bulan dan melahirkan aku dengan normal, sehat, pintar, cantik, lucu, imut, menggemaskan. Masa iya aku tiba-tiba tidak menjadi diri aku sendiri? Itu juga. Nanti kalau misalnya aku udah mulai kayak malu-malu nih, untuk teman-teman yang sekiranya Verif nanti di sini yang nonton, dan kayak misalnya nanti kalau aku di show tiba-tiba jadi malu gitu, kayak bilang, Jisi, jadi diri sendiri gitu ya, kayak gitu. Tapi ya, kenapa orang tuh, ini sebuah pemikiran yang aku baru kepikiran pas aku ulang tahun gitu. Kenapa orang itu ngucapin orang yang ulang tahun tuh pas 00.00? Kalau misalnya dia lahirnya jam 8 malam gimana? Berarti nggak valid dong. Kalau misalnya dia lahirnya jam 2 siang gimana? Atau misalnya dia lahir jam 5 sore. Berarti kan kalau misalnya dia ngucapin di 00.00 kan berarti belum, nggak valid gak sih? Kayaknya, tapi sebenarnya repot juga kalau misalnya kayak kita tuh harus nanyain akte kelahiran. Kayak lo, dan itu bakal repot banget sih menurut aku, kayak kadang nanya tanggal lahirnya itu nggak semuanya inget, apalagi tanya waktu lahir. Tapi menurut aku itu akan valid gitu loh, kayak misalnya aku sih jujur aku lupa, aku nggak tahu aku lahir jam berapa karena itu udah 19 tahun yang lalu. Tapi kayak menurut aku, bayangin kayak kalian ngucapin seseorang ulang tahun tepat di mana mereka benar-benar dikeluarkan dari perut ibunya, itu benar-benar kayak keren banget, sumpah. Ya gak sih? Kayak pernah gak sih kepikiran gitu, kayak emangnya ngucapin 00.00 emang udah fix dia udah lahir jam segitu? Siapa tahu dia lahir 2359. Gak ada yang tahu. Tapi menurut aku nggak masalah sih, karena nggak, berarti gini, kalau misalnya itu seharian, misalnya ulang tahun dia seharian, kalau misal dia lahir tanggal 20 Oktober 2000, contoh ya, ini contoh 20 Oktober tahun 2024 gitu contohnya, dia lahir jam 12 siang, tanggal 21 Oktober 2024 jam 1 siang, itu ulang tahun dia udah berakhir dong, ya kan? Udah capek. Tadi ada yang mention aku live-nya jangan malam-malam. Kira-kira aku harus nurut atau enggak? Mau jadi anak baik atau anak bandel? What kind of question is that?
Terus mention aku pada bilang stop gak, stop aneh, stop, stop. Semua bilang stop, stop, stop. Emangnya aku lampu merah disuruh stop, stop, stop. No one can stop me now. I'm sitting pretty, I'm enjoying the view. Kalau lampu kuning itu lagunya Kak Adrian. Enggak, lampu kuning lagunya Juicy Luicy, bener, maaf ya, maaf, salah, maaf, aku nggak siap diserang lagi, jadi mohon maaf, saya minta maaf karena itu pure kesalahan saya. Iya, kira-kira kapan Kak Juicy Lucy bisa bertemu sama Jessie Lacey? Kak Juicy Lucy, apakah tertarik berkenalan dengan Jessie Lacey karena kita memiliki nama yang sama? Karena aku pernah lihat ya kayak di FYP itu aku lupa nama aslinya Kak Juicy Lucy. Siapa nama aslinya, guys? Ganta, bukan? Kok di otak aku namanya Ganta ya? Siapa vokalisnya, guys? Kak Uwan sangat aktif dan skeptis sinematik. Kak Uwan, dia kayak seru banget, kayak gue mau jadi temen dia. Kan pernah tapi aku agak malu mengetahui hal ini. Jadi kalian pernah lihat gak sih video Kak Uwan mandi sambil live? Dia kayak literally keramas. Aku kayak, bro, who is this man? Terus aku kayak kalau ketemu sama dia kita kayak seru. Aku kayak tiba-tiba jadi ngefans dikit. Karena dia tuh kayak asbun dan sangat spontan dan kayak dan seru dan asik gitu loh. Tapi nggak tahu sih, aku nggak kenal ya. Tapi mungkin aku bisa tapi aku suka lagu Kak Juicy Lucy. Aku suka lagu-lagu Kak Juicy Lucy. Ada banyak hujan samarkan derasnya, abis itu hujan samarkan derasnya, tutup air mata, abis itu sialan dia, abis itu apa lagi ya, banyak. Aku tahu Kak Juicy Lucy karena sering muncul di TikTok. Aku jalur TikTok juga, nggak apa-apa. Abis itu ada sepertinya sama, abis itu ya pokoknya gitu. Aku fans jalur TikTok, fans FOMO jalur TikTok. Kira-kira aku bakal dimarahin gak sama fans beratnya Kak Juicy Lucy karena fans jalur TikTok? Tapi beneran enak lagunya, aku suka. Habis itu Bernadia, itu dia. Kalian tahu lagu apa? Lagu Kak Bernadia. Tapi Bernadia 2004 sih. Tahu lagu Bernadia yang mana yang paling aku suka? Yang tahu dan benar aku minta hadiah sama Jessie Lacey. Coba tebak. Benar, Karin sayang Jessie No Hoax. Betul, aku paling suka kata mereka ini berlebihan. Karena menurut aku tuh kayak lagu ini tuh sangat aku gitu. Mereka bilang aku ini berlebihan, tapi sebenarnya itu love language-ku. Aku suka melebih-lebihkan.
Ya itu lagu favorit aku, lagu Bernadia favorit aku. Kata mereka ini berlebihan. Lagu favorit di JKT48 Aita Kata. Karena kayak menurut aku lagu Bernadia semuanya tapi benar-benar kayak keren, sinopsis, skeptis, subjektif, objektif, antonim, sinonim. Menarik. Kancah permusikan terguncang hebat gitu pas awal Bernadia itu viral dan lagunya memang enak, jadi deserve the hype. Siapa yang suka banget lagu JKT48 yang judulnya Kyusen Kyote? Sekarang kita ngomongin JKT48. Deserve dessert, betul. Dessert. Menurut aku lagu Kyusen Kyote itu lucu banget. Lucunya tuh lucu gemes, lucu kayak gemes kayak gitu kan. Karena itu ceritanya tentang kayak ada satu pasangan, mereka tuh kayak ceweknya lagi, ini POV-nya cowoknya ya lagu ini. Terus POV-nya terus kayak cerita tuh ceweknya lagi ngambek dan itu kayak gemes banget. Kayak Kak Yasushi Akimoto, Who Hurt You? Atau kayak Kak Yasushi Akimoto, kok bisa sih pengalaman hidupnya banyak banget. Sumpah, kayak kan lagu 48 Group itu kan, apalagi lagu AKB, lagu SKI, lagu banyak gitu kan, kayak kok bisa gitu loh, banyak banget lagu yang bisa mendeskripsikan segala situasi gitu. Itu seru banget. Kayak wow. Itu sih bakat sih. Sepenggal lagunya yang sampai kapan mau berlaga sok kuat salah. Sampai kapan mau berlaga kuat seperti itu. Betul kan? Memang gimmick doang salahnya. Kadang tuh harus ada bumbu gimmick supaya nggak flat. Gitu. Ku tahu semua hal tentang dirimu, sudah jangan terus begitu. Terus karena Utawareko. Lalu kamu pun membanting gitar yang paling aku suka dan pergi. Kayak tuh seru banget ya kalau misalnya kayak bikin sebuah short movie atau video tentang lagu-lagu JKT48, kayak misalnya Kyusen Kyote di sketsain tuh kayak bakal seru banget sumpah. Atau nggak, apa lagi ya, apa lagu JKT48 yang menurut kalian yang seru, yang ada alur ceritanya gitu kayak Kyusen Kyote? Kalau aku apa lagi ya, ini Perbuatan Angin Malam. Itu ceritanya tentang cowoknya kerja mulu, dia kangen dan mau dikabarin dan segala macem gitu kan. Itu kayak ada ceritanya. Seventeen juga. Terus Hizuke Henkosen juga. Sepeda berdua juga. Iya kan, kayak lagu JKT tuh banyak dan seru banget. Kayak rasanya tuh pengen banget semua orang tuh tahu lagu-lagu JKT48 yang lain yang sangat 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 bagus gitu loh. Bersepeda berdima bagus. Tapi kalau aku jadi Yasushi Kak Yasushi Akimoto, aku mau bikin lagu tentang seorang pasangan tapi ceweknya tuh kayak extrovert banget, cowoknya introvert. Terus ini tuh
ya kayak kisah-kisah remaja pada umumnya lah. Kayak misalnya nggak ada yang misalnya cowoknya yang introvert, cewek gimana sih, kayak oh enggak, aku kepikiran. Jadi ini ceritanya tentang di sekolah, dan ada kayak cewek pemalu, dia tuh pacaran sama cowok yang kayak eh, populer banget, tapi dia tuh kayak banyak banget yang suka. Coba ya, kalau misalnya aku ceritakan satu skenario dan kalian bisa tebak itu lagu apa atau kayak lagu apa yang mau mendekati, itu kayak menarik banget. Jadi mau gak kita ngomong gitu daripada aku asbun mulu. Oke, jadi ceritanya ada cewek yang pemalu, dia belajar terus, dia introvert, dia abis sekolah, pokoknya sekolah pulang, sekolah pulang, sekolah pulang, atau enggak ya kadang kalau hari Selasa dia les lah gitu. Abis itu dia suka sama cowok yang benar-benar bintang sekolah banget, ketua OSIS, kapten basket, dan pokoknya ya bagus lah gitu. Nih orang tuh bagus, cowok ini tuh bagus gitu. Terus ternyata si cowok ini tuh ada momen dimana kayak sebenarnya cewek ini tuh cantik gitu, tapi karena dia tuh nggak kelihatan, karena dia pendiam, dia tuh nggak terlalu kelihatan. Tapi ada momen dimana mereka bertabrakan di lorong sekolah dan membuat si cowok ini, kita bikin nama deh guys, bikin nama. Jadi ceweknya namanya siapa ya? Namanya, ini pure ngarang ya. Namanya siapa ya ceweknya? Namanya Sarah, contoh namanya Sarah. Cowoknya namanya Kevin. Nama anak-anak ini banget ya, anak koko-koko gitu ya. Nggak, pokoknya ini mereka ketemu lah gitu kan. Buak gitu ceritanya, bertabrakan di lorong sekolah. Habis itu si Kevin tuh kayak, siapakah wanita ini yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Terus akhirnya si Sarah membawa buku, tipikal cewek-cewek membawa buku, terus aduh jatuh bukunya, terus dibantuin sama Kak Kevin. Kevin terus diambil, terus mereka tangannya bersentuhan seperti ini di sinetron-sinetron, dan akhirnya karena Sarah tuh emang suka gitu kan sama si Kevin ini, dia kayak dia kayak salting, deg-degan. Habis itu akhirnya bel sekolah sudah kring, akhirnya mereka enggak belum sampai situ. Habis itu mereka akhirnya si Kevin kayak Daijobu, kamu nggak apa-apa gitu. Habis itu kata ceweknya Daijobu gitu kan. Drama Jepang ceritanya. Habis itu Kevin nanya ke Sarah, kamu namanya siapa gitu. Terus kata Sarah, Sarah gitu, Sarah. Habis itu akhirnya Kevin kayak mulai penasaran nih. Awalnya dia baru penasaran sama si Sarah. Dan sudah bel sekolah berbunyi, lalu Kevin harus balik ke lapangan karena dia harus latihan basket lagi kan, mau turnamen ceritanya. Habis itu udah si Sarah tuh kepikiran banget, dia kayak Sarah kayak kepikiran kayak aku suka dia tapi dia bintang sekolah, aku nggak mungkin pacaran sama dia gitu. Itu abis itu, tapi little did she know, si Kevin juga kayak wow, siapa itu cewek, aku penasaran, mau aku deketin. Sebenarnya Kevin tuh kelihatannya kayak yang sana sini mau, dia kayak nggak boleh, dia kayak orang mikir tuh kayak enggak, aku nggak mau bikin karakter dia seperti itu. Aku mau bikin karakter dia yang baik, yang benar kayak
cool dan baik dan bagus dan baik gitu pokoknya. So akhirnya dia kayak, oh si Kevin nih punya punya pacar tuh udah lama, terus putus, terus kayak udah lama gitu kan. Jadi kayak uh, jadi kayak apa ya, kayak susah jatuh cinta lagi. Tapi dia ketemu Sarah dan akhirnya dia jatuh cinta dengan Sarah. Habis itu akhirnya mereka mulai deket. Skip aja lah ya, skip aja. Dia mulai deket dan akhirnya mereka pacaran di end. Tapi belum di end, tapi masalahnya adalah si Kevin ini friendly banget, sedangkan si Sarah tuh yang kayak pendiam dan cemburuan sebenarnya. Jadi problemnya adalah Kevin tuh terlalu friendly. Jadi apa lagu yang kira-kira menggambarkan cowoknya tuh terlalu friendly, padahal dia udah punya cewek gitu kan. Jadi gimana gitu kan ceweknya. Jadi menurut kalian itu lagunya yang cocok untuk situasi kondisi sketsa ini lagu apa gitu kira-kira menurut kalian? Yang serius dong, masa ada yang jawab Uza? Ah. Udah jawab 5 juta getar, nggak serius jawabnya. Aku ceritanya udah serius. Emang bel sekolah ada love song kayak gitu? Pokoknya menurut aku kayak belum ada. Jadi itu pokoknya problemnya adalah dia pacaran sama cowok friendly. Jadi menurut aku itu harus dibuat lagu. Kayak betapa insecure, betapa takut, betapa khawatir, betapa gelisah gitu loh. Tapi makasih jawaban-jawabannya. Oke. Cukup. Aku udah cocok belum jadi author? Aku tuh pengen jadi kayak aku punya sebuah cerita, terus ada orang yang berbakat yang bisa nulis lirik dan jadi ini tuh sebuah lagu tuh bakal keren banget. Oke, coba kalian ada satu topik terus nanti akan aku ceritain, akan aku buat cerita dari satu topik itu. Itu sedih loh, pacaran sama cowok friend itu sedih loh itu ceritanya dia. Jadi kayak dia jadi kayak selalu insecure, selalu takut ada yang mau ngerebut cowoknya, takut cowoknya suka sama cewek lain. Itu sad ending loh itu. Gantungan kunci. Oke, gantungan kunci. Jadi suatu hari ada seorang adik kakak. Mereka hidup berdampingan di sebuah rumah yang tua sekali. Nah, satu hari sang kakak pulang duluan ke rumah karena adiknya masih sekolah. Tapi mereka mengalami suatu musibah. Mereka lupa bawa kunci. Kuncinya hilang, akhirnya mereka nggak bisa masuk. Semenjak saat itu mereka bikin kunci baru, bikin kunci serep, dan dipasang gantungan kunci bergambar tempe, berbentuk tempe, karena sang adik suka sekali dengan tempe dan kakak suka sekali sama tahu. Tapi karena kenapa akhirnya dipilih tempe menjadi gantungan kunci, karena sang adik merasa tempe itu lebih superior daripada tahu. Tapi sang kakak juga nggak mau kalah. Sang kakak membuktikan bahwa tahu tuh juga keren, tahu tuh juga enak, juga crispy gitu.
Tapi akhirnya mereka tuh berdebat panjang karena nggak akan ada yang menang nih kalau misalnya mereka berdebat terus. Akhirnya mereka mengadakan kompetisi, mereka melakukan janken competition. Dan akhirnya setelah beribu-ribu kali mencoba, mereka seringnya sama, akhirnya di satu momen sang adik menang. Dan akhirnya sudah diputuskan bahwa gantungan kunci tersebut harus berbentuk tempe. Makasih. Dah. Tamat. Bangga gak? Dongeng. Singkat padat tempe. Betul. Kayak aku berbakat deh mengarang bebas. Oh ya, tadi ada enggak jadi. Mengarang sama Asbun. Itu mengarang loh. Coba lagi. Iya, pokoknya sampai kalian ngantuk. Pokoknya bisa aku selesai, kalian harus bobo ya. Tempe orek. Bulan dan bintang dong, Ci. Bulan dan bintang. Nggak kepikiran. Emang boleh ya sepilih-pilih itu ya? Apa ya? Bentar, coba lagi deh, yang lain. Apa sih? Ngomongnya gini, oh sih gini amat nyesel gak ya? Apa aku berbuat apa? Aku nggak melakukan hal negatif. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Kamu pensil, oke, menarik. Pensil. Pada suatu hari di negeri dongeng, negeri alat tulis, stationery, dan sebagainya, hiduplah satu pensil yang sangat berbahagia dengan kehidupan dia yang sendiri. Nah, dia itu masih teenager lah, sekitar 17 atau 18 tahun, teenager yang sedang mencari jati dirinya. Tapi karena dia terlalu eksploratif, anaknya hiperaktif, dia aktif, selalu penasaran dengan hal-hal baru. Kadang ada momen dimana dia kesusahan, yaitu dia tidak tahu gimana caranya mengambil keputusan yang tepat dan benar. Di situ akhirnya teman-temannya itu juga udah sering bilang ke dia. Jadi teman-temannya itu ada pulpen, ada penghapus, ada penggaris, ada serutan. Teman-temannya tuh mereka selalu bilang, kamu jangan sering melakukan hal nggak dipikirin dulu. Maksudnya jangan duluan aksi daripada pikiran kamu gitu. Jadi harus dipikirin dulu setiap mau melakukan sesuatu. Tapi si pensil tuh keras kepala banget. Dia pokoknya. Dia selalu, enggak lah, lebay lo semua, dia bilang kayak gitu. Tapi akhirnya ada satu momen dimana alam tuh mau ngetes dia gitu. Apakah dia sudah cukup dewasa untuk menghadapi sebuah situasi. Jadi ada momen dan situasi dimana si pensil ini tuh sudah tumpul. Dia udah tumpul. Tapi dia harus tetap lancip, karena kalau misalnya dia tumpul, gak ada yang mau pakai dia, gak ada yang mau memakai dia untuk menulis. Dia jadi tidak berguna gitu. Tapi saat itu belum ada serutan. Serutan tuh lagi jalan-jalan, dia lagi ke Jepang, dia lagi holiday.
Jadi dia berpikir dengan keras. Jadi ini tolong diimajinasikan sebagai kayak semua barang, semua jenis cuma ada satu. Pensil cuma satu, pulpen cuma satu, penghapus cuma satu, jadi semua itu cuma satu. Jadi kalau misalnya dia berpikir kenapa nggak cari serutan lain, karena cuma ada satu. Kayak misalnya ada Jessie itu cuma satu, udah nggak ada lagi. Nah, jadi semua itu cuma satu, dan di situ si pensil tuh bener-bener kayak, gue harus ngapain ya supaya gue bisa lancip lagi gitu, kata dia. Tapi serutan nggak ada, jadi dia bingung gimana, karena ini di mana momen dimana dia di tes, lo gimana cara mengatasi situasi ini gitu, di tes. Kalau misalnya dia bisa melancipkan diri dia tanpa serutan, dia bisa next level menjadi pensil mekanik. Disulap dia pakai sama ibu peri lah, pokoknya ibu peri disulap jadi pakai pensil mekanik yang ditek tek 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 tek. Kalau ini pensil yang jadul tuh, pensil yang biasa. Ya ini kan namanya dongeng sulap lah, semuanya bisa lah. Fantasi karena saya sendiri. Begitu udah kan, dia mikir gimana, nggak kepikiran tuh. Habis itu dia pergi ke sungai, ada sungai ceritanya. Dia berkaca, gimana caranya gue bisa lancip lagi. Dan akhirnya kan sungai itu ada reflectionnya ya, ada pantulan. Di atas udah matahari, just jeder gitu. Terus dia mikir, kayaknya butuh benda tajam untuk mengganti serutan. Dia cari kira-kira siapa dan apa yang bisa menjadi benda tajam tersebut. Udah, aku capek, gak jadi. Bercanda. Lalu akhirnya ada sebuah barang yang tepat untuk si pensil. Pensil kayak, ini dia. Dia bilang gitu. Akhirnya dia melihat, cutter. Dia melihat cutter. Ya, kalau ini agak udah tertebak ya. Dia melihat cutter. Sorry, kali ini gak ada plot twist. Kali ini beneran. Dia melihat cutter. Dia mengajak ngobrol si cutter. Cutter, bolehkah aku meminjam kamu untuk melancipkan diriku ini supaya aku bisa menjadi cantik dan menjadi pensil mekanik? Cantik dan mekanik itu adalah impian si pensil mungil ini. Itu impian si pensil mungil. Terus cutter dengan sombongnya dia balik badan. Nih, cutter tuh ini nih. Dia kayak, pensil, kamu pikir kamu bisa memanfaatkan aku segampang dan semudah itu, kata dia. Terus pensil kayak, aku harus apa, cutter? Aku ingin menjadi lancip. Aku tidak bisa menjadi lancip tanpa bantuan kamu. Akhirnya tahu apa yang cutter katakan? Kamu harus mencarikanku tempat yang baru. Aku sudah muak tinggal di kota ini. Kota yang sangat suram. Aku hanya menjadi barang yang tidak jarang dipakai. Karena di dalam kotak pensil. Jadi kotanya tuh kayak kotak pensil gitu ceritanya. Tapi kan emang logikanya cutter tuh jarang digunain kan buat anak-anak gitu. Kayak ngapain pakai cutter, kecuali mereka mau bikin proyek gitu kan. Akhirnya pensil tuh untungnya pinter. Dia kayak, oke, kamu masuk ke lemari aja. Karena biasanya kalau orang buka paket, kamu yang pertama dicari sama mereka kalau buka paket. Lo kayak si cutter bener girang kesenangan kayak, wow, pensil, kamu berhasil. Pensil, terima kasih ya sudah mencarikanku tempat baru. Aku ingin menjadi lebih berguna di luar sana. Jadi akhirnya
Cutter pergi, belum. Akhirnya Cutter, oke, kalau begitu akan aku membuat kamu lancip. Habis akhirnya di seret. Akhirnya si pensil menjadi lancip kembali. Dan Cutter menjalani kehidupan baru dia sebagai pembuka paket. Dia menserat semua paket yang banyak. Dan dia senang karena dia bisa berguna untuk manusia. Dan pensil pun sama, karena dia menjadi lebih berguna karena dia sudah lebih lancip. Dan amanat yang bisa diambil adalah jangan menyerah, jangan gegabah, dan pantang menyerah. Diulang lagi, maaf. Oke. Makasih. Tapi kalau buat yang bertanya-tanya apakah dia berhasil menjadi pensil mekanik, itu di episode 2, tapi nanti aja. Oke. Kalau begitu, siapa yang penasaran dengan kegiatan apa saja yang pensil lakukan untuk menjadi pensil mekanik? Ada 13 alasan. Siapa yang mau tahu? Enggak, ini enggak bridging buat baca podium 13, enggak. Oh, sejauh ini enggak ada yang penasaran. Oke, stop. Dah, aku capek. Semoga kamu terhibur ya. Udah, aku capek. Oke, kalau gitu kita ketemu di ASBSD ya, guys. Welcome to BSD City. Di sini semua makanan enak. Ada yang nggak enak tapi nggak akan aku bilangin. Tapi enjoy. Kita ketemu di meet and greet. Dan kalau misalnya kalian beruntung bisa ikutan STS aku juga. Datang ya ke gala premier aku nanti. Rekomen tempat babi. Aduh, aku nggak suka makan babi masalahnya. Pakai tidak menggunakan privilege dengan benar ya. Enggak deng, aku nggak terlalu suka makan babi. Kayak sejujurnya kalau misalnya diolahnya nggak yang aku suka, aku nggak makan. Ada invitationnya nanti ya, tunggu dari aku ya. Jesenia sih udah ngirim invitation tapi aku belum, jadi ditunggu aja, oke? Kalau gitu kayaknya udah terlalu malam dan teman-teman mau tidur. Aku tidak ingin menjadi halangan untuk kamu tidur, jadi aku akan membacakan podium. Tapi pasti kan udah mau aku udahan kan, capek kan dengerin aku ngomong dari tadi. Makasih kisah nyatanya. Ya, terlalu nyata untuk dipikirkan. Duh, aku ini tidak idol, ini tidak idol. Aku ini dulu deh, kalian nanti dulu. Bentar ya, aku mute dulu ya. Aman. Cuma pilek guys, aman. Aku nggak demam. Ya doain aku pas meet and greet aku udah nggak pilek lagi atau enggak. Aku takut menyebarkan virus ke kalian, sumpah. Tapi enggak kok, ini udah nggak parah. Kemarin tuh sempat kayak mampet gitu hidungnya, sekarang udah enggak. Ini cuma lebih ke karena dingin, aku lagi di depan AC. Kalau enggak juga enggak seret-seret.
Tapi nggak apa-apa kan, virus aku kan virus tipe hati. Makasih ya yang sudah dengerin walaupun kalian capek, tapi benar-benar kayak setia mendengarkan. Makasih ya. Oke, kalau gitu kita, aku mau udahan apa masih lanjut nih? Kalau misalnya masih mau lanjut tanya aku biar kita ngobrol lagi. Aku besok nggak terlalu pagi kok kegiatannya guys, tapi aku malah khawatir kalian yang mau tidur. Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau tidur duluan, nggak apa-apa, it's okay. Lanjut. Nggak dongeng lagi. Masih mau mendengar suara merdu JJ. Makasih ya. Aku nggak merdu, aku merda. Bohongkah tangismu sore itu di pelukku? Gak usah senyum alay. Oke. Boleh dong, kan aku idol, aku harus tersenyum. Ini bedak bagus banget guys. Aku beli di Jepang. Dia mengontrol semua keburukan, ketidaksetiaan. Mau ngomongin apa lagi? Kalian tanya-tanya lagi dong, aku bakal jawabin deh. Kita live sampai jam 23.50 deh. Oke? Karena aku belum mandi, karena aku kan dari tadi live. Kenapa sih suruh pada minum air? Air aku di bawah, di gelas Kuromi aku itu. Aku malas ambilnya nanti habisnya, tapi aku kan bakal minum, bakal makan, bakal mandi. Kita baik. Oke. Maaf. Oke. Jatuh. Udah minum. Sumpah stop banget ya baunya sama sigar belum ini. Udah overuse ya, tolong udah overuse. Aku udah bosen denger ya. Yang lain boleh nggak yang lain? Infoloker. Oke, aku punya lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang punya bakat dalam membersihkan kamar ya. Enggak, mengorganisasisir lemari gitu. Jadi ada baju aku yang masih numpuk karena lemari aku udah gak muat. Aku pusing, aku stres, aku bingung harus seperti apa lagi supaya baju aku muat gitu. Room tour aja. Kamarnya berantakan tapi terus nanti aku juga udah gak misterius. Harus misterius.
aku kan kasih lihat. Jadi kemarin aku di Jepang aku beli ini, aku beli Mofusan. Jadi itu tempat koin. Terus aku tuh masih ada 1.000 yen belum aku pakai. Sebenarnya nggak ada niatan buat nggak ada niatan buat dihabisin sih. Cuma kemarin kayak udah bingung mau pakai buat apa lagi. Jadi aku simpan untuk next time. Kuku aku udah copot. Ini kukunya ini nih. 1.000 yen itu berapa rupiah? Kalau aku ya nggak tahu. Kalau aku itu ngitungnya ditambahin 02 di belakangnya, kayak misalnya 1.000 ditambahin 2, 1.000 yen ditambahin 2 belakangnya, jadi kayak berapa ya, 1.000 yen. Ntar aku harus lihat uangnya dulu. 1.000 yen berarti sekitar 100 ribuan kurang lebih ya, 100 ribuan. Jadi kalau misalnya 1.000 gitu bisa kayak 1.000 120 102 atau 100, pokoknya 100 gitu. Tapi nggak exactly 100, tapi itu kayak kurang lebihnya aja. Kan pasti ada kayak 100 berapa rupiah gitu kan. Gitu. Iya, aku kalau ngitung susah guys, aku nggak bisa ngitung. Terus kemarin aku bawa ini aku di gift. Ini kayak lucu banget. Aku waktu itu dari kemarin aku gantung di celana supaya kalau aku bergerak aku udah bunyinya kayak kucing. Terus aku punya gunting kuku. Terus aku punya kamera ini. Jadi dari kemarin tuh ini sebenarnya aku udah punya ini udah lama, tapi aku tuh nggak ngerti cara pakai gimana. Ini kemarin Cepio juga punya, Ella juga punya. Tapi kayak baterai habis deh. Tapi kemarin tuh aku kan coba masukin Polaroid ya kan. Tapi ini kan udah masuk nih, Polaroid ya udah masuk. Tapi dia waktu di print kayak gini nggak keluar, katanya error. Kan nanti mau aku bawa ke Jabib buat kayak, bang ini gimana bang, cari bang, wow. FOMO. Kalian nggak tahu kalau ini pemberian ya dari keluarga aku. Berani-beraninya kamu menghina pemberian dari keluarga aku. Hah? Ini aku ada hand sanitizer yang kembaran sama Cegil. Karena aku suka warna ungu, jadi aku dapat warna ungu. Kan harus lihat koleksi perintilan aku bentar ya. Harus lihat koleksi perintilan aku. Jadi kemarin aku beli Mofusan, aku ke Kidiland, aku beli blind box, aku gacha, terus dapet ini yang Sanrio, tapi dapetnya si siapa namanya aku nggak tahu, lupa. Kan harus lihat, ini adalah tempat aku menaruh perintilan untuk gantungan tas. Jadi ini aku punya ini, punya Hien, ya ini Hien. Habis itu ada labu. Aku beli di teman aku. Aku FOMO. Sebenarnya kayak aku biasa sama labu kayak oke. Lebih lucu mau Mofusan. Ini kucing. Ya aku beli di Kidiland juga. Ini aku nggak sabar gantungin di tas. Terus ini aku main claw machine di Jepang juga. Ini harga ini sekitar 1.500 yen, sekitar 150-an something. Karena aku main sampai 15 kali baru dapat. Bahkan bukan aku yang dapat, aku main 15 kali tapi kakak staff dia main 1 kali dapat. Terus akhirnya dia kasih aku, karena it's not fair, right? It's not fair.
tapi ini lucu banget. Ini aku belum bukain. Nah, kita buka. Aku suka banget mau Fusan, aku juga suka banget mau Fusan. Kayak Lucky Charm-nya kok nggak digantung. Ini tadi aku gantung di HP, tapi aku lagi copot makanya mungkin aku nggak lucky dengan ini. Karena aku cewek, nggak lucky. Aku perempuan. Look at how soft this baby, dan dia bisa dibuka bajunya. Oh my god, dia bisa dibuka nggak sih? Oh, nggak bisa. Gemes banget guys. Sayang, ini bayi aku sekarang, bayi kucing. Sekarang udah punya 2. Oh, ada juga yang Kuromi nih. Habis itu ada yang Kuromi. Ini aku di gift sih tapi. Ini aku di gift. Oh, udah 2353, oke. Tunggu ya sampai aku selesai pamerin ini ya. Lagu. Terus ini aku dikasih Cepio ini kemarin. Dia kayak beli buat aku, buat Mute, buat Freana, buat Ola. Warna ungu, karena aku warna ungu. Dan semua tuh ungu. I love purple. Udah ini. Lucu banget, pengen aku bejek. Terus ada ini. Ini buat gantungan tas aku semuanya guys. Tapi aku suka ganti-ganti. Berisik. Terus aku punya ini ada. Oh my god. Kenapa aku nggak bawa ini buat kemarin ke Jepang? Karena ini ternyata ada slappingnya. Aku pikir dia cuma kayak boneka biasa. Ternyata dia bisa buat taruh koin dan bisa digantung. Aku nggak perlu beli mau Fusan lagi. Tapi ini gemoy sih, ini juga gemoy. So squishy. Aku juga ada ini juga gantungan juga. Terus aku ada gantungan tempe. Ada ini kemarin ada di Pokemon guys. Ini dia Pokemon guys. Tapi ini aku nggak tahu siapa namanya ini. Ini lucu juga. Habis itu ada Kuromi yang sudah mulai butek karena aku pakai. Tapi nggak apa-apa, punya bayi Kurominya. Terus ada bayi tuyul. Terus ada ini, aku beli di Jogja waktu itu. Jadi waktu itu pas di Jogja, hotel dekat kita tuh ada kayak tempat perintilan gemes gitu. Jadi ini aku beli juga. Ini aku kemarin beli. Aku beli ini juga. Ini aku beli di bandara Solo kalau nggak salah. Ini kayak gemes banget. Ini kayak this is so me. I love strawberry. Tuh beli. Habis itu aku ada yang juga. Ini buat digantung di HP. 23 September. Ini kayak takoyaki gitu kayaknya. Aku jadi punya. Aku suka banget sumpah perintilan kayak gini nih, kayak bisa digantung di HP. So aku juga punya yang kucing. Aku tuh suka banget perintilan. Aku anaknya perintilan banget. Tuh. Jadi kalau misalnya member beli baju gitu kan, aku juga beli baju, tapi aku beli perintilan guys. Buat di HP gemes banget kan.
Ini nggak sabar aku pakai, tunggu aku ganti case ya. Tunggu ganti case. Udah, itu aja untuk kerincingan untuk hari ini. Gimana, kalian seneng gak nonton live sama aku? Beli lagi nanti ya. Beli Mofusan. Kalian happy gak nonton live-nya aku? Membosankan enggak kan? Semoga enggak ya. Anchor gak mau, udah capek. Mofusan. Ini aku titip adik aku pas dia ke Taiwan kemarin. Aku juga denger banyak. Aku suka blind box Mofusan. Pengen aku gantung pengen aku tempel di mobil aku, sumpah. Sangat naik turun perasaan yang dibuatmu. Itulah. Suka Smiski gak? Suka. Tapi adik aku lebih suka. Tapi aku suka. Aku kemarin di Jepang beliin dia 3 Smiski. Nah, dia nitip karena dia udah beliin aku Mofusan. Jadi aku beliin dia Smiski. Maaf kaget ya, kalian kaget ya. Ya udah. Teman-teman, makasih untuk hari ini ya. Aku udah mau udahan, tapi sebelum udahan aku akan baca podium. Mari kita baca podium. Oke, dari nomor 13 ya. Nomor 13 ada Kak Alfari, thank you. Nomor 12 ada I love you, terima kasih ya. Nomor 11 ada Irgi Naksir, makasih ya. Nomor 10 ada Bills, thank you. Nomor 9 ada Alsagia, terima kasih ya. Nomor 8 ada Beli Yoga, makasih ya. Jauh-jauh dari England, makasih ya. Nomor 7 ada Zevanya, terima kasih ya. Nanti kita ketemu meet and greet ya. Terus nomor 6 ada Kak Iqbal, thank you. Si sombong. Nomor 5 ada Glad, #boncos kata Jessie. Oke, menarik. Makasih ya. Nomor 4 ada Dava, thank you Dava. Nanti kita ketemu ya. Nomor 3 ada Fandi, thank you Fandi. Thank you ya. Nomor 3 ada Kak Erik, terima kasih Kak Erik. Kita ketemu ya nanti ya. Dan nomor 1 ada Kak Aris Dwi Pradipta. Terima kasih ya Kak Aris. Terima kasih untuk tawarnya juga, untuk gift-giftnya juga semuanya. Terima kasih ya. Aku senang sekali. Aku udah ini ya, aku berarti kita udah impas ya. Kemarin aku live-nya kan bentar, hari ini udah aku lama. Oke? Makasih semuanya, kita ketemu di meet and greet ya. Aku sebenarnya agak deg-degan juga ya, karena abis itu kan ada sesuatu ya. Tapi mohon doanya supaya aku bisa masih ya. Kita ketemu di ISBSD. Bye bye. See you di STS juga kalau yang mau berencana datang ke STS. Bye bye. See you next time. Jaga kesehatannya semuanya.